Om Swastiastu. Saya Igede Sanjuana Pandaya, kelas 11 IPA 6, nomor absen 9 akan menjelaskan materi aplikasi baris dan deret. Yang pertama ada pertumbuhan. Pertumbuhan adalah kenaikan atau pertambahan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya. Peristiwa yang termasuk pertumbuhan ada dua, yaitu pertumbuhan penduduk dan perhitungan bunga majemuk di bank. Nah, rumus pertumbuhan penduduk itu adalah MT sama dengan M0 dalam kurung 1 tambah I kurung tutup pangkat T. MT-nya itu adalah jumlah akhir penduduk, M0 adalah jumlah awal penduduk, I adalah tingkat laju pertumbuhan, dan T adalah tenggat waktu. Yang kedua ada pertumbuhan ganda. Pertumbuhan ganda itu rumusnya MT sama dengan M0 kali 2T. MT-nya sama jumlah akhir, M0-nya jumlah awal, T-nya itu tenggat. Ya, kita ke contoh soal. Diketahui jumlah penduduk di suatu daerah pada tahun 2012 berjumlah 2 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan 1% per tahun. Berapa jumlah penduduk akhir pada tahun 2019? Nah, kita cari yang diketahui terlebih dahulu. Diketahuinya M0 itu atau jumlah penduduk awal ini 2 juta. Lalu I-nya diketahui 1% per tahun. Kita rubah menjadi desimal jadi 0,01. Dan T-nya 2019 kurang 2012. T-nya didapat 7. Nah, kita masukin ke rumus yang ini. MT sama dengan M0 per dalam kurung 1 tambah I pangkat T. T-nya sudah diketahui 7. M7 sama dengan M0-nya 2 juta. I-nya 0,01. Pangkat T itu 7. Nah, kita tinggal jumlahin aja. Ini ditambahkan ini terlebih dahulu, jadinya 1,0147 dapat. Ini dipangkatkan 7 jadinya 0,072. Sebenarnya banyak angka yang di belakangnya, tapi saya buat segini saja. Dan didapat jumlah penduduk akhirnya 2.144.271. Lalu kita ke peluruhan. Peluruhan itu penurunan atau
pengurangan nilai suatu besaran terhadap nilai besaran sebelumnya. Peristiwa yang termasuk dalam peluruhan adalah penyusutan zat radioaktif dan penurunan harga barang. Nah, rumusnya itu MT sama dengan M0 dalam kurung 1 kurang P pangkat T. MT-nya itu jumlah akhir, M0-nya jumlah awal, P-nya itu tingkat peluruhan, dan T jangka waktu. Ya, kita ke soal. Pertama, suatu bahan radioaktif berukuran 125 gram mengalami reaksi kimia sehingga menyusut %12 dari ukuran sebelumnya setiap 12 jam secara eksponensial. Nah, tentukan ukuran bahan radioaktif tersebut setelah 3 hari. Nah, kita cari yang diketahui. Diketahuinya M0 itu 125 gram. Lalu diketahui P yaitu 12%. Kita lupa ke desimal, jadinya 0,12. Lalu diketahui T. Kita cari T-nya dengan cara 3 hari dibagi 12 jam. 3 hari bisa dirubah jadi 72 jam. 72 jam dibagi 12 jam dapat 6 jam. Nah, kita masukin ke rumus yang ini. MT dengan M0 kurang kurung 1 kurang P pangkat D. D nya sudah diketahui, masuk 6. M0 nya 25 gram kurung 1 kurang P, P nya 0,12 pangkat 6, pangkat D itu 6. Lalu ini dijumlahkan, dikurang, dapat 0,88 pangkat 6. 0,88 pangkat 6 itu 0,464. Nah, didapat ukuran bahan radioaktif setelah 3 hari itu 58,0,5 gram. Nah, selanjutnya kita ke bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu biasanya itu bulan atau tahun, yang memengaruhi besarnya modal dan bunga pada
setiap jangka waktunya. Rumusnya itu MN sama dengan M dalam kurung 1 plus I pangkat N. MN itu nilai akhir, M-nya itu modal awal, dan I-nya itu suku bunga majemuk, dan N jumlah frekuensi konversi. Kita contoh soal. Nomor 1. Dia menabung uang di bank sebesar 1 juta rupiah. Dengan suku bunga 5% per tahun. Apabila uang itu tidak pernah diambil, berapa besar tabungan dia selama 5 tahun. Nah, kita cari yang diketahui terlebih dahulu. M-nya itu 1 juta, I-nya itu 5%, kita rubah menjadi desimal 0,05. N-nya itu yang ditanya berapa besar tabungan dia selama 5 tahun, berarti N itu 5. Nah, kita masukin ke rumus yang ini, MN dengan M kurang I 1 tambah I pangkat N. N-nya 5, M itu 1 juta dalam kurung 1 tambah I-nya itu atau suku bunga 0,05 pangkat N itu 5. Kita jumlahkan ini terlebih dahulu. Dapat 1,05 pangkat 5. 1,05 pangkat 5 itu didapat 1,276282. Nah, didapat jumlah besar tabungan dia selama 5 tahun itu 1.276.282 rupiah. Nah, kita sekarang ke anuitas. Anuitas itu serangkaian pembayaran dengan jumlah yang tetap dan dilakukan selama jangka waktu tertentu. Nah, rumusnya itu A sama dengan M kali I per 1 kurang dalam kurung 1 tambah I pangkat min N. A-nya itu besar anuitas, M-nya itu besar pinjaman, dikali I-nya itu suku bunga, ini juga sama, I yang di bawah suku bunga, dan N itu banyaknya angsuran. Ya, kita coba contoh soal. Suatu pinjaman sebesar 500.000 dilunasi dalam 4 tahun dengan anuitas pertama dibayar setelah 1 tahun dengan bunga 5% per tahun. Yang ditanya, tentukan besarnya anuitas. Sama seperti cara-cara sebelumnya, cari dulu yang diketahui. Yang diketahui itu M-nya itu 500.000. Lalu I-nya diketahui, I itu suku bunga. Suku bunganya itu 5%.
dirubah ke desimal 0,05. Lalu N itu 4 tahun. Nah, lalu kita masukkan ke rumus yang tadi ini. A sama dengan M kali I per 1 kurang 1 tambah I pangkat min N. Nah, kita masukin aja M nya 500 dikali I yaitu 0,05 per 1 kurang dalam kurung 1 tambah I yaitu 0,5 pangkat min N yaitu 4. Nah, kita jumlahin saja. 0,5 dibuat terlebih dahulu. 1 kurang yang di dalam kurung saya jumlahkan itu didapat 1,05 4 min 4. Nah, kali 0,05 per 1 kurang 1,05 pangkat min 4 itu didapat 0,8227. Nah, kita lagi dulu kali 0,5. Nah, ini ya 1 ini di jadi 0,17772975252 dapat besar angsuran setelah dibelakang ini 141. Nah, didapat segini hasilnya. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.